Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak semua. Bagaimana nih kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Apakah pada pagi hari ini semua berangkat? Bisa dicek kanan kirinya, apakah ada yang kosong? Ada tidak? Tidak, Bu. Masuk semua. Masuk ya. Tapi Ibu mau presentasi satu persatu terlebih dahulu ya. Pertama, Arzita. Hadir, Ibu. Baik. Kedua, Iska. Hadir? Hadir, Bu. Baik. Kemudian Mbak Nova. Hadir? Hadir, Bu. Baik, hadir. Yang terakhir ya, Mbak Fafa, apakah hadir? Hadir, Bu. Baik, semuanya Alhamdulillah pada pagi hari ini semua hadir ya anak-anak. Nah, anak-anak semua pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai matematika dengan materi penjumlahan bilangan kata. Adapun elemennya itu aljabar ya anak-anak. Untuk pencapaian pembelajarannya sendiri, itu peserta didik dapat mengisi nilai yang belum diketahui dalam sebuah kalimat matematika yang berkaitan dengan penjumlahan dan juga pengurangan pada bilangan kata sampai dengan 100 atau maksimal 3 angka. Contohnya, 10 ditambah berapa yang menghasilkan 19, ataupun 19 dikurangi berapa yang hasilnya 10. Baik anak-anak, namun sebelum itu, alangkah baiknya kita untuk sama-sama membaca doa terlebih dahulu ya anak-anak. Semoga pembacaan pada pagi hari ini dapat berjalan dengan baik dan juga lancar. Masih ingat ya lagunya ya? Ayo, sama-sama yuk. 1, 2, 3. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping terbang, dan ke depan ikan berenang, dan rakyat siap berdoa. Ayo dipimpin yuk salah satu. Nggak bisa? Baik, Ibu. Untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai agama masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Amin. Allahumma amin. Terima kasih banyak bagi kita yang telah memimpin doa pada pagi hari ini ya. Baik anak-anak semua, agar kita lebih bersemangat dan juga memupuk jiwa nasionalisme kita, mari bersama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu ya anak-anak ya. Hiduplah Indonesia Raya. Dua. Terima kasih anak-anak. Anak-anak, sebelum itu coba ya, sebelum masuk ke pembelajaran, kita dicek dulu kanan kirinya. Apakah ada sampah? Kalau ada bisa dibersihkan terlebih dahulu ya, biar nanti kalian lebih nyaman dalam belajar. Juga jangan lupa seragamnya apakah sudah lengkap, dicek apakah sudah lengkap, pakaiannya sudah rapi. Apakah anak-anak masih ingat pada pertemuan lalu kita telah belajar mengenai apa ya? Nah, bisa dilihat di belakang ini ada apa ini? Papan nilai tempat. Pada pertemuan lalu, anak-anak semua sudah belajar mengenai nilai tempat. Masih ingat? Ya, coba. Kemudian, apakah kalian masih ingat nilai tempat dari angka 7 dari bilangan 3741? Angka 7 itu termasuk apa anak? Apakah ribuan, ratusan, puluhan, ataupun satuan? Ratusan, Bu. Ratusan, Bu. Ya, yang lain. Coba kita lihat, Ibu ada ini. Kita tambahkan lebih dulu ya, anak. 3. Ini, 3 di mana? Ribuan? Ribuan. Ribuan. Kemudian 7 tadi. Ratusan. Ratusan. Kemudian 4. Puluhan. Puluhan. Dan juga 1 terakhir. Satuan. Ya. Nah, ini 3 masuk ribuan, 7 ratusan, 4 puluhan, dan 1 satuan. Ya, nah. Kemudian untuk dibacanya sendiri, berarti gimana? Dibacanya gimana? 3.741. 41. Anak-anak semua masih ingat ya, berarti dengan pelajaran yang pada minggu lalu. Jadi perhatikan. Baik anak-anak, kemudian Ibu di sini juga mau bertanya nih. Berapakah hasil penjumlahan dari 203 ditambah 574?
Ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, nggak apa-apa. Berapa jawabannya? 777. 777. Coba yang lain, apakah jawabannya nggak apa-apa benar? Betul, benar. Benar. Ya, sekali jawaban dari Mbak Kakak ya, jawabannya 770. Berapa tadi? 777. Terima kasih Mbak Kakak. Nah, anak-anak, pada pagi hari ini kita belajar mengenai penjumlahan bilangan kata. Kenapa sih kita perlu mempelajari itu? Karena untuk memenuhi kebutuhan praktis dan memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, dapat berhitung, dapat menghitung isi dan berat, dapat mengumpulkan, mengolah, menyajikan, dan menafsirkan data, dan lain-lain. Dan juga manfaatnya itu anak-anak semua dapat berpikir lebih sistematis. Hal ini terjadi karena kebiasaan berhitung dengan mempelajari hal itu secara otomatis, otak anak-anak semua, otak kita akan berpikir teratur. Dengan begitu akan membuat kita lebih mudah dalam mengatur sesuatu. Itu ya anak-anak. Baik, next. Nah, anak-anak semua bisa diperhatikan di layar ya. Di layar anak-anak itu ada gambar apa itu? Lagi Apakah bersepeda, Bu. Iya, itu siapa yang bersepeda ya? Cewek-cewek ya, kayaknya itu. Iya. Itu sama temannya ya, Mbak Vika Iya, ya. sama teman, Bu. Ya, coba anak-anak, ada yang mau membacakan itu? Ada pertanyaan di bawahnya, ada yang mau mencoba? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Vika. Ya. Andi mengikuti lomba balap sepeda. Ia telah menempuh 320 meter. Beberapa menit kemudian, jarak yang ditempuh bertambah 125 meter. Berapa total jarak yang telah ditempuh oleh Andi? Ya, terima kasih. Biasanya sudah sangat lancar ya Mbak Vika ya. Nah, di situ kan yang awalnya ia menempuh berapa itu? Andi menempuh 320 meter. Kemudian bertambah 125 meter. Berarti itu kalimat matematikanya bagaimana? Ada yang tahu? Saya Mbak tahu, Papa? Bu. Iya, siapa? Mbak Nova, silakan. 320 ditambah 125. Coba teman yang lain benar atau tidak? Jawaban dari Mbak Nova. Betul ya? Betul, Itu Bu. kalimat matematikanya. Ya, 320 ditambah 125. Hasilnya berapa? Berapa? Ada yang bisa? Hasilnya berapa? Ayo. 445 meter. Berarti Andi sudah menempuh jarak dengan bersepeda itu 445 meter. Beri tepuk salut buat Mbak Nova yuk. Tepuk salut buat Mbak Nova. Jempol, jempol, salut. Terima kasih Mbak Nova. Nah, anak-anak, sebelum Ibu menjelaskan materi, ayo Ibu akan mengajak aktivitas terlebih dahulu agar anak-anak lebih bersemangat. Nah, anak-anak bisa ikuti Ibu ya, contoh itu ya. Kalau Ibu bilang, give me one, dengar nggak? Ya, oke. Terus kalau Ibu bilang, give me two, ya, dengar ya. Terus kalau Ibu bilang, give me three, ayo. Udah paham semuanya? Paham, Bu. Udah. Ayo. Ibu mulai ya. Give me one, give me two, give me three. Iya, tepuk tangan. Nah, next, Mbak Tika. Baik, anak-anak semua, di sini Ibu akan menjelaskan materi mengenai operasi hitung bilangan kata. Nah, bisa disimak ya anak-anak penjelasan dari Ibu. Nanti kalau ada yang bingung, bisa ditanyakan kepada Ibu. Kalau Ibu sudah membuka sesi pertanyaan. Oke? Nah, pada materi ini yaitu membaca dan menulis lambang bilangan 4 angka atau ribuan. Kayak yang tadi sudah ada di awal ya, sebelum kita memulai materi, itu kan Ibu sudah berikan contoh yang ada di papan nilai tempat. Contohnya ini, lagi. Untuk membaca lambang bilangan yang pertama, 1378 dibaca 1378. Kemudian 3504 dibaca 3504. Terus kemudian di bawahnya ini ada contoh menulis lambang bilangan 3100
64 tulis 3.164. Jadi kalau ribuan itu di belakang titik itu ada 3 digit angka. Terus yang keempat ini ada 5008. Berarti 5.008. Kemudian yang kedua itu materi tentu panjang suatu bilangan. 1.452 sama dengan satunya itu ribuan, ditambah 4-nya itu ratusan, ditambah 50-an plus 2 satuan. Coba yang bawahnya lagi bisa dibaca, Mbak Nova. Yang 1.452 sama dengan 1000 bisa dibaca. 1.452 sama dengan 1.000 ditambah 400 ditambah 50 tambah 2. Ya, baik, terima kasih Mbak Nova ya. Kemudian yang materi selanjutnya nilai tempat dan nilai angka bilangan 4 angka. Jadi udah ada yang masuk di awal ya, sama ya. Pada bilangan 2.875 atau 2.875, nilai tempat dan nilai angka setiap angkanya adalah sebagai berikut. Angka 5 itu satuan, terletak di paling belakang ya. Menempati tempat satuan, nilainya 5. Angka 7 menempati tempat puluhan, nilainya 70. Angka 8 menempati tempat ratusan, nilainya 800. Dan angka 2 menempati tempat ribuan, nilainya 2000. Next. Nah, anak-anak, kemudian di sini bisa langsung dilihat di contoh ya. Nilai tempat juga dapat digunakan untuk membandingkan dan mengurutkan bilangan. Contohnya, yang pertama, bandingkan bilangan 2674 dengan 2634. Bisa dilihat 2000 dengan 2000 yang awal kanan dan kiri. Itu ribuannya sama. Kemudian yang 674 dengan 634. 6 dengan 6 itu juga sama. Kedudukannya sebagai ratusan. Kemudian yang 7 dengan 3 sebagai puluhan, dan yang 4 dengan 4 sebagai satuan. Jadi 2674 lebih dari 2634, atau dapat ditulis 2674 lebih besar. Ini bacanya apa? Yuk. Lebih besar apa lebih kecil? Lebih besar. Nah, lebih besar dari 2634. Next, Mbak. Nah, dan juga ini pada materi ini kita akan belajar mengenai penjumlahan bilangan sacah ya. Di sini ada bilangan 4 angka tanpa teknik menyimpan. Operasi penjumlahan bilangan 4 angka lebih mudah dihitung dengan cara bersusun pendek. Ingat, bilangan-bilangan dengan nilai tempat yang sama diletakkan sejajar. Bisa dilihat ya. Yang pertama itu ada 2461 ditambah dengan 1308. Kalau disejajarkan berarti atas bawah sama. Diurutkan dari paling kanan. Yang satuannya harus atas bawah sejajar ya anak-anak. Nih, jadi 1 dengan 8, 6 dengan 0, 4 dengan 3, dan juga 2 dengan 1. Menghasilkan 3.769. Jadi 2.8 hasilnya adalah 3.769. Baik, di sini ada yang mau ditanyakan? Enggak ada? Baik, jika tidak ada, Ibu lanjutkan ya. Nah, anak-anak di sini bisa diperhatikan, di situ ada 2 gambar. Dalam menghitung bilangan, cara manakah yang biasa kalian lakukan? Coba, Mbak Fiska, biasanya kalau menghitung pakai cara yang di atas atau cara yang di bawah? Cara yang di bawah, Bu. Ya, biasanya cara yang di bawah ya. Karena yang di atas kalau digunakan buat bilangan yang besar, terlalu ribet, terlalu banyak harus menggambar satu persatu. Tapi di sini Ibu akan jelaskan yang lebih singkatnya. Ibu di sini sudah siapkan. Bentar ya, anak-anak. Media papan itu bisa diperhatikan ya. Jadi ada media papan itu untuk penjumlahan bilangan besar. Nah, Ibu berikan contoh ya. Kalau tadi itu kan juga menghitung, cuma dia itu lebih sederhana bilangannya. 4 plus 2 kan masih satuan ya. Kalau ini sudah ratusan itu kita kewalahan ya. Mau digambar sampai ratusan kan ini
ya, masih 36 dan juga 889. Nah, untuk bilangan 536 itu kita pisahkan dulu kayak tadi kan nilai besar. Jadi 5 maksudnya angka besar dan ini ada 1, 2, 3, 4, kemudian 3 sama 10-an. Nah, 3 10. Paham, Ibu? Ya, dia jelaskan bentuknya itu 249 itu tadi banyaknya akan disebutkan gimana sih cara bentuknya? Nih, kan? Ini adalah penjelasan. Kita nanti yang penting. Kita lihat untuk yang di sini ada berapa? 6, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, Sebelas. hasil dari penjumlahan itu 30 hasilnya adalah 1.320. Udah hasil kita tak boleh lah. Udah ya. Seperti itu ya. Menjadi dua kelompok. Sudah, Ibu. Salah satu yang sudah untuk menyampaikan mempresentasikan hasil diskusinya. Saya, Ibu, mau mempresentasikan yang nomor 1. Sudah saya hitung. 131 ditambah 120 itu hasilnya 251, Bu. Kalau dihitung menggunakan papan hitung itu kan yang 131 ratusannya ada 1, puluhannya ada 3, satuannya ada 1. Kemudian yang 120 ratusannya ada 1, puluhannya ada 2, satuannya nggak ada. Kalau dijumlahkan jadinya ratusannya 2, puluhannya 5, satuannya 1. Hasilnya tetap sama 251, Bu. Terima kasih Mbak Citra. Sama-sama, Ibu. Dari kelompok 2
Wajiblah beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Baik anak-anak semua, sudah 15 menit ya. Sekarang Ibu minta salah satu dari kalian ada yang mempresentasikan hasil diskusinya tadi. Silakan yang mau mempresentasikan. Saya Bu, Ya, silakan bisa. mau mempresentasikan yang nomor 1. Tadi sudah berdiskusi sama Mbak Fiska. Nah, Yang A itu 131 ditambah 120 itu hasilnya 251. Kalau menggunakan papan hitung, yang lebih berhati-hati ya. 131 ratusannya 1, puluhannya 3, satuannya 1. Untuk yang 120 ratusannya 1, puluhannya 2, satuannya tidak ada. Kalau dijumlahkan jadinya ratusannya 2, puluhannya 5, satuannya 1. Hasilnya tetap sama 251, Bu. Mbak Sita, terima kasih sudah mempresentasikan hasil diskusinya ya. Untuk kelompok 2 jawabannya sama kan ya dengan jawaban Mbak Sita atau berbeda? Mbak Nova, jawabannya sama atau berbeda dengan jawaban Mbak Sita? Sama, Bu. Ya, betul. Sama ya, berarti kalian semua sudah betul. Sudah paham dengan materi yang Ibu berikan tadi. Baik, selanjutnya. Baik, anak-anak semua, di sini Ibu juga sudah sediakan di WA Group, sudah Ibu kirimkan soal evaluasi untuk kalian kerjakan secara individu ya. Kalian bisa mengerjakan sendiri-sendiri, nggak usah tanya-tanya. Ada, Ibu beri waktu 10 menit, kemudian jawabannya bisa dikirimkan melalui WA ya. Bisa dikerjakan mulai dari sekarang. Jadi anak-anak sudah ya, sudah semua, dan Ibu cek di WA sudah masuk semua jawaban dari anak-anak. Ibu koreksi terlebih dahulu sebentar ya. Anak-anak sudah Ibu koreksi semua satu persatu, dan di sini alhamdulillah semua anak-anak mendapatkan nilai di atas KKM semua. Alhamdulillah semua sudah paham, sudah bisa mengerjakan sesuai dengan materi yang tadi sudah diberikan. Namun di sini Ibu juga akan memberikan reward kepada satu anak karena di sini ada di antara teman kalian yang mendapatkan nilai 100. Siapa itu? Yang mendapatkan nilai 100 itu Mbak Arsita. Tepuk tangan buat Mbak Arsita. Yo. Baik, yang lain tetap semangat ya, semuanya sudah nilainya bagus, sudah hebat, keren, mendapatkan nilai yang bagus. Nah, anak semua pada pagi hari ini materinya sudah selesai, alhamdulillah. Ibu mau bertanya nih, dari yang tadi sudah Ibu sampaikan itu kita semua sudah belajar mengenai materi apa saja ya, anak-anak? Mengenai materi apa? Coba, Mbak Fiska, materi apa Mbak Fiska? Penjumlahan Saja. Penjumlahan. Bu, ya betul, penjumlahan data. Nah, bagaimana perasaan anak-anak semua yang mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini? Apakah senang? Apakah sedih? Gimana anak-anak? tenang. Senang, Bu. Pastinya senang. Jadi kita belajar bersama-sama. Kemudian, jika Ibu memberikan kalian 5 bintang, kalian akan memberikan berapa bintang untuk pembelajaran pada pagi hari ini? 5. 5. Terima kasih. Mbak Zita, Mbak Fiska, Mbak Nova, Mbak Papa. Nah, terakhir nih, menurut anak-anak semua, apakah ada materi yang sulit pada pagi hari ini? Tidak ada ya? Semuanya mudah ya, asal kalian memperhatikan apa yang dijelaskan sama Ibu. Nah, coba, masih ingat tadi ada berapa cara yang sudah Ibu berikan contoh untuk menghitung penjumlahan bilangan kata? Ada 2 cara ya anak-anak. Tadi ada cara yang diurutkan sejajar bilangannya, ada juga yang bisa menggunakan papan hitung. Tuh. Kalian bisa gunakan cara yang mana saja, yang penting hasilnya. Tuh, seperti itu. Nah, sampai di sini apakah ada pertanyaan sebelum Ibu menutup pembelajaran? Tidak, Bu. Oke ya. Next.
Jadi, kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu bilangan caca adalah himpunan bilangan bulat yang tidak negatif, yaitu 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Dengan kata lain, himpunan bilangan asli ditambah 0. Nah, penjumlahan adalah operasi dasar matematika yang digunakan untuk menambah beberapa angka ke dalam kelompoknya. Operasi penjumlahan merupakan kebalikan dari operasi pengurangan. Next. Baik anak-anak semua, tadi kan sudah belajar banyak ya pada pagi hari ini. Ibu juga di sini memberikan pekerjaan rumah kepada kalian supaya nanti di rumah kalian bisa mempelajari lagi dan tidak lupa apa yang sudah dipelajari di sekolahan ya. Nah, di sini Ibu sudah share di WA Group. Jika dikerjakan ini ada instruksinya, kerjakan dengan tulis tangan pada buku tugas matematika, dikumpulkan besok maksimal pukul 9 pagi lewat e-learning. Paham ya anak-anak? Paham, Bu. Nah, baik sebelum menutup pembelajaran pada pagi hari ini, kita bernyanyi lagu daerah terlebih dahulu ya. Next. Di sini kita sama-sama menyanyikan lagu daerah Ampar-Ampar Pisang. Yuk, 1, 2, 3. Ampar-ampar pisang. Terima kasih anak-anak. Karena tadi di awal kita memulai pembelajaran dengan membaca doa, maka diakhiri pula dengan berdoa ya anak-anak. Siapa yang ingin memimpin berdoa? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Siska. Ya, baik. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sudah, Ibu. Ya, terima kasih Mbak Siska yang telah memimpin penutupan doa pada pagi hari ini. Ibu juga mengucapkan banyak terima kasih kepada anak-anak semua yang telah aktif dan berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran pagi hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini dapat bermanfaat ya anak-anak. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Ditutupan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.